Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Pemirsa yang berbahagia, suatu hari Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan kepada Ali, "Ya Ali, alfu shodiqin qalilun, wa aduwwun wahidun katsirun." Ali, 1000 teman itu terasa sedikit sekali, dan satu musuh itu terasa banyak. Pemirsa, dalam kehidupan bersosial ini, kita diperintahkan untuk memilih teman yang baik. Karena memilih teman yang baik itu adalah bagian dari hablum minan nas, yaitu hubungan sesama manusia. Dengan memilih teman yang baik tentu kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari teman yang kita pilih itu. Sebab tidak jarang para pemirsa, memilih teman yang tidak baik, kita yang baik akan ikut terjerumus ke dalam kejelekan yang dia lakukan. Tetapi juga tidak jarang orang yang jelek berteman dengan orang yang baik, dia akan terpengaruh kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh orang tersebut. Tentu di dalam berteman, kita harus selektif. Dan kepada siapa kita berteman, tentu kita berteman kepada setiap orang. Tidak perlu memandang agamanya apa, tidak perlu memandang sukunya apa, bahasanya apa, dari mana etnisnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena kenyataannya bahwa manusia itu diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku, berbahasa-bahasa, berkabilah-kabilah, seperti itu dengan tujuan lita'arufu, agar kita ini saling mengenal, seperti itu. Lalu bagaimana memilih teman yang baik? Al-Ghazali pernah memberikan tip bagaimana cara memilih berteman yang baik. Pertama adalah dia berakal. Maksud Al-Ghazali berakal di sini adalah dia punya kecerdasan, dia punya ilmu pengetahuan. Dia mempunyai pengertian-pengertian dan bisa membawa, menunjukkan temannya ke jalan yang baik. Dia bisa memberikan nasihat-nasihat, bisa menghibur dikala temannya itu sedih, bisa membantu dikala temannya itu dalam keadaan susah. Dan memang seperti itu, hidup adalah saling tolong-menolong. Nah, tetapi kalau teman yang kita pilih itu adalah teman yang tidak baik, teman yang tamak, di saat kita sakit dia tidak peduli. Di saat kita membutuhkan pertolongan dia tidak peduli. Di saat dia kaya, dia menyeret kita ke dalam satu tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan dilarang oleh agama. Kenapa? Karena kita diajak untuk mengikuti selera hidup, gaya hidup mereka, yaitu minum-minuman keras, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Artinya kekayaannya itu dipakai untuk mengajak orang untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Berkebalikan misalnya kalau kemudian dia orang yang kaya, kemudian dia bisa membantu kita melepaskan dari kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Dan begitulah para pemirsa, teman yang baik adalah mereka yang punya ilmu dan memberikan pengertian-pengertian kepada kita, memberikan nasihat-nasihat yang baik dan mampu mencegah atau melarang tindakan-tindakan yang kita lakukan itu sekiranya tidak sesuai dengan ajaran agama. Karena itu, para pemirsa, salah satu ciri teman yang baik adalah dia berakal. Dalam pengertian yang dikatakan oleh Al-Ghazali, dia cerdas dan berpengetahuan. Yang kedua, memilih teman yang baik adalah karena dia punya sifat yang baik, yaitu kejujuran. Dia punya tanggung jawab. Dia tidak akan menipu kita, dia juga tidak akan membawa kita pada satu perbuatan-perbuatan yang merugikan kita. Misalnya mengajak mencuri, mengajak misalnya untuk berbuat sesuatu yang itu justru dilarang oleh agama.
Karena itu di dalam hidup ini kita tidak perlu mencari musuh. Musuh jangan dicari. Kita harus mencari teman sebanyak-banyaknya, teman yang baik. Nah, dalam era hari ini, boleh saja kita tidak pernah bertemu fisik dengan teman yang baru kita kenal. Karena ada media Facebook, ada media Twitter, ada media YouTube, ada media-media yang lain. Di dalam Facebook pertemanan kita mungkin bisa 1.000, bisa 2.000, bisa 3.000, atau bisa lebih dari itu. Tetapi kita tidak pernah kenal mereka, tapi dia berteman dengan kita. Nah, kadang-kadang teman di dalam Facebook itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Dan tidak jarang penipuan-penipuan dilakukan oleh teman-teman kita secara virtual, baik bisa berupa uang atau mungkin dalam hal-hal yang lain. Karena itu para pemirsa, teman yang punya sifat-sifat yang baik, tanggung jawab, kejujuran, kemudian dia baik, selalu menasihati dan berwawasan tinggi, itulah teman yang harusnya kita rangkul mereka, kita dekati mereka, supaya kita yang tidak mengerti bisa menjadi mengerti. Jadi teman yang baik adalah teman yang bisa berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak jarang ketika teman kita itu miskin, mereka minta bantuan kepada kita. Tetapi begitu giliran kita yang miskin, kita sudah tidak sekaya dulu misalnya, teman itu akan menjauhi kita. Bagaimana di dalam lagu Rhoma Irama misalnya. Memang bila orang sedang jaya, siapapun menyanjungnya. Tapi bila ia jatuh susah, lenyap semua temannya. Itulah dunia yang dipandang hanyalah benda. Sukar dicari teman sejati yang merasakan derita diri. Mungkin dalam 1.000 tak terdapat satu. Hidupku kini sedih sekali karena tiada berteman lagi. Oke para pemirsa, carilah teman yang baik. Dengan teman yang baik, teman itu akan bisa membawa kita pada kebaikan pula. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.